Nggak terasa kalau kini sudah memasuki akhir bulan Mei, di mana artinya pertandingan krusial babak round 3 versus Cina dan Jepang tinggal menghitung hari saja. Dan kedua tim juga sudah mengumumkan siapa saja pemain yang akan bersaing untuk memperebutkan peringkat 3 atau 4, khususnya Indonesia dan Cina. Dan kemungkinan besar Indonesia akan dipimpin oleh Coach Alex Pastor sebagai pelatih kepala sekaligus otak dalam menyusun strategi seperti laga versus Bahrain kemarin. Sedangkan Emil Audero yang gagal debut versus Bahrain kemarin kemungkinan kini akan menjadi kenyataan setelah Marten Pas tak bisa tampil karena akumulasi kartu. Dan dengan segala formasi serta kedatangan pemain baru yang tak bermain di leg pertama di Qingdao Stadium, jelas Indonesia akan menampilkan permainan yang berbeda di GBK nanti. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Ya, suka nggak suka, kalau kekalahan 1-5 dari Australia di laga debutnya Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia tak bisa dipungkiri, telah menjadi pukulan berat sekaligus trauma bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda yang diharapkan mampu memberikan perlawanan, ternyata gagal menghadapi pendekatan strategi The Socceroos yang menunggu Timnas melakukan kesalahan. Di gol pertama Australia, kesalahan terjadi saat Nathan dinilai melakukan foul di kotak penalti. Sedangkan gol kedua terjadi tatkala Indonesia menerima counter attack. Gol ketiga Hey kehilangan bola di tengah, dan gol keempat dan 5 kita kalah di duel-duel corner kick akibat kurangnya persiapan antisipasi set piece di Timnas Indonesia. Jelas, ini bukan soal kualitas individu pemain, ada strategi yang belum jalan, ada chemistry yang belum terbangun. Dan sekali lagi, hal ini telah membuat tekanan untuk Timnas Indonesia makin besar, bukan hanya dari ekspektasi publik, tetapi juga dari posisi di klasmen grup yang menuntut poin penuh untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Namun beruntung, PSSI langsung bergerak cepat, di mana di laga selanjutnya versus Bahrain, Alex Pastor langsung ambil alih kepemimpinan Timnas Indonesia. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri. Coach Alex mengganti posisi Nathan Choaon dengan pemain anyar Joey Pelupessy dan diduetkan bersama Tom Hey di lini tengah. Hasilnya pun memuaskan. Joey Pelupessy tampil gemilang dalam laga tersebut, serta Tom Hey lebih leluasa dalam mengkreasikan serangan demi serangan. Alhasil, gol sematawayang yang dicetak oleh Ole Romeni dalam match tersebut berasal dari kecerdasan mantan pemain Heerenveen tersebut. Dan untuk mengulang hal sama di GBK pada tanggal 5 Juni mendatang, kemungkinan Alex Pastor akan kembali mengambil alih nahkoda Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Apalagi Alex Pastor ini terlihat sangat antusias menyambut matchday bulan Juni mendatang. Di mana hal itu bisa kita lihat ketika dia datang lebih awal dan langsung memantau para pemain Liga 1 antara Persija versus PSS Sleman. Menariknya, dalam pemantauannya tersebut, Coach Pastor dibuat kagum dengan atmosfer Maguwo Harjo yang membara sebagai bentuk protes supporter Sleman kepada manajemen tim. Dan hal itu seketika mengingatkan dia dengan atmosfer GBK yang begitu gila, yang tentu saja bisa mengubah suasana bak neraka bagi tim lawan. Momen-momen seperti itulah yang sejatinya membuat Coach Pastor tampak betah berada di Indonesia. Meski dirinya sendiri dikabarkan telah mendapatkan tawaran untuk menjadi nahkoda baru Ajax Amsterdam.
Emil Audero 99% debut di GBK. Kiper utama timnas Indonesia Marten Pas dipastikan absen saat menghadapi Cina dalam laga lanjutan kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar absennya kiper asal klub Major League Soccer FC Dallas itu disampaikan langsung oleh Pais dalam wawancara di kanal YouTube The Highway. Pais harus menepi akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya sepanjang babak kualifikasi. Saya tahu aturan di AFC, saat kita mendapatkan 2 kartu kuning akan mendapatkan sanksi, ujar Pais. Salah satu kartu kuning tersebut ia terima saat debutnya melawan Arab Saudi dalam laga yang berlangsung panas dan penuh tekanan. Kami butuh mengulur waktu karena saat itu ada banyak momentum untuk Arab Saudi. Sayangnya, saya harus dapat kartu kuning, jelasnya. Dengan absennya Pais, peluang terbuka lebar bagi Emil Audero, kiper anyar timnas Indonesia, untuk melakukan debut sebagai starter di bawah Mister Garuda. Emil sendiri punya kualitas yang tak kalah dengan Marten Pas, dan hal itu dia juga tunjukkan bersama Palermo musim ini. Dan laga kontra Cina akan menjadi penentu langkah Indonesia di grup C. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, sementara Cina di posisi ke-6 dengan 6 poin. Kemenangan akan memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Ole, Eliano, dan Lily Pali jadi trio lini serang. Absennya Ragnar Oratmangun membuat pemain veteran Stefano Lily Pali yang kembali dipanggil Patrick Kluivert berpotensi untuk mengisi kekosongan tersebut. Seperti kita tahu, kalau dalam 2 tahun terakhir, Lily Pali tampil gemilang bersama Borneo FC, sementara Rafael Strijk kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Selain itu, di klubnya sendiri dia juga kurang mendapatkan jam bermain. Sementara Ole Romani menjadi pemain paling menonjol di 2 laga terakhir versus Australia dan Bahrain. Kecepatan, kerja keras, dan kemampuannya menciptakan ruang memberi harapan baru bagi lini serang Indonesia. Dan 2 gol di 2 laga debutnya seolah mengirimkan sinyal positif jika Indonesia punya sosok yang bisa diandalkan. Selain itu, Eliano Renders juga yang masuk menggantikan Rafael Strijk di babak kedua juga tampil impresif. Eliano menunjukkan kreativitas, visi permainan, dan ketenangan yang membuatnya layak mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, akhir-akhir ini Eliano menjadi salah satu sosok yang tak tergantikan bersama timnya di Eredivisie Belanda. Bahkan baru-baru ini, dia berhasil membawa timnya meraih kemenangan, dan Eliano berhasil mencetak 1 gol. Ya, bicara soal Ole Romani, dirinya sendiri telah membuktikan kualitasnya dengan permainan yang menonjol. Melawan Australia dan Bahrain, kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan dan kemampuan duel 1 lawan 1 membuatnya sulit dihentikan. Di posisi sayap kiri atau sebagai penyerang tengah, Ole bisa menjadi motor serangan yang terus mengancam lini belakang Cina. Dan kemungkinan pada tanggal 5 Juni nanti, Ole bakal menjadi daya gedor utama timnas Indonesia untuk mencetak pundi-pundi gol. Dan terlepas dari apapun, semoga aja pada bulan Juni nanti para pemain kita fit 100%. Khususnya Kevin Dix, Marcel Gers, dan juga Dean James yang dilaporkan masih mengalami cedera. Dan jika semuanya pulih 100%, timnas bisa menampilkan performa maksimal dan tentu saja 3 poin wajib untuk diraih.